Malam itu, Istana Merdeka terasa lebih tegang dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursinya, wajahnya tak menunjukkan ekspresi, tapi matanya menyiratkan kemarahan yang mendidih. Di hadapannya, para petinggi militer dan intelijen melaporkan perkembangan terbaru, Malaysia kembali menantang Indonesia. Kali ini, mereka bukan hanya melecehkan batas wilayah, tetapi juga berani menyombongkan diri di forum internasional, mengklaim bahwa Indonesia bukan ancaman bagi mereka. Lapor, Pak! Pasukan Malaysia semakin provokatif di perbatasan. Mereka mengerahkan kapal perang di Natuna dan mulai mempersiapkan latihan militer yang seakan-akan menargetkan kita, ujar seorang jenderal dengan wajah serius. Ruangan menjadi hening. Prabowo menghela napas berat, lalu mengepalkan tangannya di atas meja. Mereka pikir kita akan diam saja, suaranya dalam dan dingin, membuat semua yang ada di ruangan itu merinding. Ketegangan meningkat ketika laporan lain masuk. Sejumlah nelayan Indonesia di perairan Natuna telah diintimidasi oleh kapal patroli Malaysia. Tidak hanya itu, seorang anggota TNI yang sedang melakukan pemantauan di perbatasan dilaporkan hilang. Semua ini bukan lagi sekadar provokasi, ini penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia. Mata Prabowo menyipit, dan dalam sekejap, ketenangan yang ia jaga mulai retak. Malaysia lupa siapa kita, gumamnya pelan, tapi penuh amarah. Ia bangkit dari kursinya, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Mereka pikir Indonesia masih seperti dulu, bisa diatur dan diintimidasi. Tidak! Kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di kawasan ini. Ucapannya menggelegar, membuat semua yang hadir mengangguk dengan hormat dan keyakinan penuh. Prabowo berjalan ke jendela besar di ruangannya, menatap keluar. Malam Jakarta terasa dingin, tapi dalam dirinya, api kemarahan semakin membara. Ia mengingat sejarah panjang hubungan Indonesia-Malaysia yang selalu penuh ketegangan. Selama ini, Indonesia mencoba bersabar, tapi kesabaran ada batasnya. Jika mereka ingin bermain api, maka Indonesia akan menjadi kobaran yang membakar segalanya. Saya tidak akan biarkan harga diri bangsa ini diinjak-injak, lanjutnya. Saatnya kita memberikan pelajaran keras kepada mereka. Semua yang hadir diam, menunggu perintahnya. Prabowo menoleh ke arah ajudannya. Panggil Hercules, katanya tegas. Kita butuh orang yang tak kenal takut untuk misi ini. Para jenderal di ruangan saling berpandangan. Hercules, sosok yang dikenal sebagai legenda hidup dunia jalanan, seorang pria yang tak bisa dihancurkan bahkan oleh peluru. Jika Prabowo memanggilnya, ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah tanda bahwa Indonesia akan bergerak tanpa ampun. Namun, Prabowo tahu satu orang saja tidak cukup. Ia butuh seseorang yang lebih dari sekadar petarung jalanan, seseorang yang memiliki kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Prabowo menarik napas dalam dan berkata, dan panggil juga Panglima Jilah. Seketika, suasana ruangan berubah. Beberapa jenderal menelan ludah. Nama itu tak sering terdengar, tapi semua tahu, Panglima Jilah bukan sekadar manusia biasa. Apa kita benar-benar harus melibatkan dia, Pak? Seorang petinggi bertanya ragu. Prabowo menatapnya tajam. Kita tidak bisa bermain-main kali ini. Malaysia sudah melewati batas. Mereka harus merasakan akibatnya. Suara Prabowo begitu dingin, begitu pasti. Ia tak lagi berbicara sebagai presiden biasa, tapi sebagai seorang pemimpin perang. Di malam yang semakin larut, perintah Prabowo mulai dijalankan. Utusan khusus dikirim untuk menjemput Hercules dari tempat persembunyiannya, sementara tim lain bergerak mencari Panglima Jilah yang keberadaannya penuh misteri. Perintah telah dikeluarkan, Indonesia tak akan lagi bersabar. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah awal dari badai yang akan menghantam Malaysia tanpa ampun. Malam semakin larut, dan suara deru angin di luar Istana Merdeka semakin menggema, seolah ikut merasakan ketegangan yang melanda. Prabowo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Di ruang kerjanya, ia memandang dengan tajam layar holografik yang menunjukkan pergerakan pasukan Malaysia di sekitar Natuna. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi, gumamnya. Namun,
Meskipun sekeras apapun hatinya, ia tahu, untuk menghadapi ancaman ini, hanya ada satu orang yang bisa dipercaya untuk memimpin langkah pertama, Hercules. Di luar istana, angkutan mobil militer dengan lampu redup melaju cepat menuju tempat persembunyian Hercules. Kemanapun ia pergi, Hercules selalu menjadi sosok yang menakutkan dan dihormati. Banyak yang menganggapnya sebagai raja jalanan Jakarta, tetapi Prabowo tahu persis, Hercules bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang kemampuan untuk membaca situasi dan bertindak tanpa ragu. Saat mobil itu berhenti di depan tempat persembunyiannya, seorang pengawal ketat membuka pintu dengan gerakan gesit. Di dalam, Hercules sedang duduk, mengasah pisau besar yang telah menjadi ciri khasnya. Suara mesin mobil yang berhenti tidak mengejutkannya, dia sudah tahu siapa yang datang. Mata tajamnya memandang utusan yang membawa perintah langsung dari istana. Hercules, ujar utusan itu dengan suara tegas namun penuh hormat, Presiden Prabowo memanggilmu. Ia butuh kamu untuk misi besar, misi yang akan mengubah segalanya. Hercules menatapnya sesaat, mengukur setiap kata yang diucapkan. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Ia berdiri dan menyimpan pisaunya ke tempat penyimpanan di sampingnya, menunjukkan bahwa ia siap untuk apapun. Saya tahu apa yang kau maksud, jawab Hercules, suaranya dalam dan penuh wibawa. Jadi, itu tentang Malaysia, kan? Mereka terlalu berani menantang kita. Ya, jawab utusan tersebut, Presiden memerintahkan agar kita bergerak cepat. Malaysia sudah melewati batas. Hercules berjalan ke arah lemari baja, mengambil seragam tempur hitam yang sudah dikenalnya. Saya tidak pernah menunggu lama. Jika mereka ingin perang, kita beri mereka perang, katanya, suara baja penuh amarah. Tapi kita bukan hanya sekadar pasukan biasa. Kita akan kirimkan pesan yang mereka tak akan pernah lupakan. Di dalam mobil yang sama, Prabowo menerima laporan bahwa Hercules sudah siap. Meskipun perasaan tidak sabar menyelimuti, Prabowo tahu bahwa setiap langkah harus diperhitungkan. Dalam dunia pertempuran, ketergesaan bisa menjadi kelemahan. Tapi hati Prabowo sudah dipenuhi dengan tekad, hari ini bukan tentang diplomasi atau tawar-menawar. Ini tentang melindungi tanah air, dan mereka yang mengancamnya harus tahu akibatnya. Di sebuah ruang tersembunyi di istana, Hercules memasuki ruangan pertemuan dengan langkah tegas. Prabowo menyambutnya dengan pandangan yang penuh hormat. Hercules, kita tidak bisa membiarkan mereka meremehkan kita. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus menghancurkan setiap ancaman yang datang ke Indonesia. Ini akan menjadi pelajaran berat bagi mereka, Hercules menjawab dengan suara yang dalam dan penuh perhitungan. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Apapun yang mereka coba, kita akan hancurkan. Siapkan pasukan, Pak, kita akan bergerak malam ini. Dengan persiapan matang, langkah pertama dimulai. Hercules, dengan kemampuan luar biasa dan ketangguhannya, memimpin pasukan elit yang telah disiapkan. Mereka akan menyusup di balik garis musuh, menyiapkan serangan yang bisa menghancurkan sistem pertahanan Malaysia dari dalam. Sebuah pertempuran sengit akan segera dimulai, dan Indonesia akan membuktikan kepada dunia siapa yang sebenarnya berkuasa di kawasan ini. Malam semakin larut, namun suasana di Istana Merdeka semakin menegangkan. Hercules telah berangkat bersama pasukannya, sementara Prabowo tetap di ruang kerjanya, menatap layar holografik yang memantau pergerakan pasukan Malaysia. Meskipun langkah pertama sudah diambil, Prabowo tahu bahwa ancaman ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar keberanian, mereka membutuhkan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang bisa mengubah jalannya perang ini dalam sekejap. Panglima Jilah, nama itu kembali terngiang di benak Prabowo. Dalam kesunyian malam, Prabowo memandang keluar jendela, merenung. Sejak lama ia tahu bahwa Panglima Jilah bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah pendekar sakti yang telah lama menghilang dari dunia modern, tapi cerita-cerita tentang kekuatannya selalu menjadi bahan perbincangan. Jika ada yang bisa menaklukkan musuh dengan cara yang tak terbayangkan, itu adalah Jilah. Sementara itu, di sebuah tempat terpencil di pedalaman Jawa,
Panglima Jilah tengah duduk bersila di bawah cahaya rembulan, berlatih dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang pendekar sejati. Ia tahu perintah dari istana pasti telah datang, dan meskipun ia telah lama menyepi dari dunia luar, panggilan untuk berjuang demi negara adalah sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Dalam keheningan malam, utusan Prabowo akhirnya tiba di tempat persembunyiannya. Tanpa berkata banyak, utusan itu hanya memberi isyarat, dan Panglima Jilah berdiri dengan cepat. Apa yang diinginkan Presiden? Suaranya rendah dan penuh wibawa, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya memiliki kekuatan magis yang mempengaruhi dunia sekitar. Indonesia dalam bahaya, jawab utusan dengan nada serius. Malaysia menantang kita. Presiden Prabowo meminta bantuan Anda untuk menghadapinya. Panglima Jilah hanya mengangguk, seakan telah mengetahui apa yang akan terjadi. Tanpa berkata lagi, ia melangkah dengan langkah tegas, seolah setiap gerakannya menggerakkan bumi di bawahnya. Sesampainya di Istana Merdeka, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Prabowo menunggu di ruang pertemuan, menatap Panglima Jilah yang tiba dengan aura yang begitu kuat, seolah dia adalah makhluk yang lebih dari sekadar manusia. Meskipun dunia luar menganggapnya legenda, bagi Prabowo, Jilah adalah jawaban atas tantangan yang tengah mereka hadapi. Panglima, ujar Prabowo dengan suara penuh rasa hormat. Kami membutuhkan kekuatan Anda. Hercules telah memulai langkah pertama, tetapi kita butuh lebih dari sekadar kekuatan fisik untuk menghadapi ancaman ini. Malaysia menganggap kita lemah. Mereka akan belajar apa yang terjadi ketika mereka berani meremehkan Indonesia. Panglima Jilah mengangguk pelan, matanya yang tajam menyapu setiap sudut ruangan. Saya tahu. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Jika mereka ingin berperang, maka mereka akan merasakan akibatnya. Tapi perang ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, kita akan gunakan taktik yang tidak mereka duga. Prabowo tahu bahwa ini adalah langkah besar. Dengan Panglima Jilah yang memiliki ilmu yang tak terbayangkan, dan Hercules yang bisa mengacaukan pasukan dengan kekuatan fisiknya, mereka memiliki kombinasi yang sempurna untuk menghadapi Malaysia. Namun, apa yang mereka rencanakan selanjutnya akan mengubah segalanya. Ini bukan hanya tentang menghancurkan mereka, lanjut Prabowo. Kita harus memastikan bahwa dunia tahu bahwa Indonesia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Mari kita tunjukkan kekuatan kita, Panglima. Panglima Jilah menatap Prabowo dengan tatapan penuh keyakinan. Biarkan saya yang menangani ini. Kita akan gunakan kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Sesaat, ruangan itu menjadi sunyi, hanya terdengar desah napas mereka yang dalam, menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah yang akan menentukan nasib Indonesia dan kawasan ini. Langit masih gelap ketika Panglima Jilah bersama pasukan elit yang ia pilih bergerak diam-diam menuju posisi strategis. Di sisi lain, Hercules dengan pasukannya yang tidak kalah tangguh telah mengirimkan ancaman jelas kepada pasukan Malaysia yang berani menginjakkan kaki di wilayah Natuna. Perang ini bukan hanya tentang batasan tanah, ini adalah pertarungan untuk harga diri Indonesia, dan mereka tidak akan mundur sejengkal pun. Namun, meskipun kekuatan fisik dan strategi militer sudah diatur, Prabowo tahu ada satu hal yang lebih penting, faktor kejutan. Kita akan biarkan mereka berpikir kita hanya bermain kekuatan. Tapi di balik itu, kita punya kartu truf, kata Prabowo kepada Panglima Jilah saat mereka berdiskusi di ruang yang dipenuhi dengan peta-peta dan data intelijen. Dengan tekad yang teguh, Panglima Jilah menyusun strategi yang tidak terduga. Ia tahu cara untuk menghancurkan musuh dengan psikologi perang yang mengerikan. Jika kita ingin menghancurkan mereka, kita harus menghancurkan mental mereka terlebih dahulu, ujar Jilah dengan senyum tipis. Mereka akan terperangkap dalam perang yang tidak mereka pahami. Panglima Jilah memerintahkan pasukannya untuk bergerak di malam hari, menyusup ke dalam hutan-hutan belantara yang terletak tak jauh dari perbatasan Malaysia. Di sana, mereka akan mengatur jebakan, membuat jalur komunikasi yang mengarah ke posisi mereka tampak seperti keberadaan pasukan Indonesia yang lemah. Semuanya harus terlihat seperti langkah mundur. Malaysia, seperti yang diinginkan, akan menganggap bahwa Indonesia tak memiliki kekuatan untuk membalas. Namun, di saat yang bersamaan, Hercules melaksanakan rencananya.
Dia memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan mendalam di jalur-jalur utama yang biasa dilalui pasukan Malaysia. Tanpa peringatan, pasukan Hercules muncul, menembus jantung pertahanan Malaysia. Pasukan elit Malaysia yang terlatih dan beragam mulai terkejut, dan seketika itu juga, mereka kehilangan komando. Perang itu seakan-akan terjadi dalam sekejap. Hercules bergerak cepat, mengalahkan mereka satu persatu dengan kecepatan dan ketangguhan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang pejuang legendaris. Tetapi meskipun kemenangan mulai terlihat di depan mata, Panglima Jilah tahu bahwa ini bukan puncak dari pertempuran. Semua yang terjadi saat itu hanyalah bagian dari permainan besar yang tengah mereka mainkan. Sekarang, saatnya kita hadirkan ketakutan yang nyata, kata Panglima Jilah dengan suara dingin, hampir seperti bisikan angin. Ia mengatur pasukannya untuk memasuki wilayah yang lebih sensitif, jantung pertahanan Malaysia. Tanpa diketahui oleh musuh, mereka telah menanamkan perangkat yang akan mengacaukan komunikasi militer Malaysia secara keseluruhan. Setiap sinyal komunikasi mereka, setiap laporan intelijen, akan terputus tanpa jejak. Tak lama setelahnya, pasukan Malaysia di seluruh wilayah Natuna mulai panik. Mereka merasa kehilangan kendali. Perintah datang tidak jelas, dan mereka seakan dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang mengerikan. Jubah hitam yang dipakai oleh pasukan Jilah menyatu dengan malam, memberi kesan bahwa mereka bukan sekadar manusia. Mereka adalah makhluk yang datang dari kegelapan, siap menghabisi lawan-lawannya tanpa ampun. Pada saat yang sama, Prabowo memandang laporan yang masuk. Mereka tak tahu apa yang baru saja terjadi, ujar Prabowo dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tahu serangan ini akan menjadi momen yang akan dikenang sepanjang sejarah. Malaysia tidak akan mampu menghadapi serangan ini. Mereka telah melangkah terlalu jauh, dan kini mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Di tengah kekacauan yang menyelimuti pasukan Malaysia, Panglima Jilah berdiri dengan tegak, melihat ke arah langit yang gelap. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, ini adalah tentang strategi yang tak bisa dipahami oleh mereka, katanya dengan yakin. Indonesia tidak akan pernah mundur. Dan dengan itu, perang baru saja dimulai, perang yang akan mengguncang dunia dan merubah peta politik di kawasan Asia Tenggara selamanya. Kekacauan yang terjadi di garis depan semakin menguat. Pasukan Malaysia yang terhimpit di berbagai titik mulai kehilangan arah. Namun, meskipun pasukan Hercules dan pasukan Jilah melancarkan serangan mendalam, mereka tahu bahwa pertempuran ini jauh dari selesai. Malaysia mungkin mulai terpecah, tetapi ancaman terbesar belum hilang. Ketegangan di hati Prabowo semakin terasa, menyadari bahwa perang ini belum mencapai klimaksnya. Di balik layar, Panglima Jilah mengatur langkah berikutnya dengan tenang. Ia tahu bahwa musuh yang terpecah hanya akan semakin berbahaya jika dibiarkan terus bergerak tanpa kontrol. Waktu kita akan datang, namun sekarang kita harus memanfaatkan waktu untuk menjerat mereka lebih dalam, katanya pada tim perencananya yang sudah setia mengikuti setiap jejak langkahnya. Jilah, dengan pemahaman mendalam tentang psikologi perang, merancang sebuah jebakan besar. Mereka menyebar berita palsu mengenai serangan besar yang akan dilakukan oleh pasukan Indonesia dari arah selatan. Tak lama setelah itu, berita itu menyebar luas, hingga mencapai telinga pasukan Malaysia yang terpisah. Mereka mulai berpikir bahwa pasukan Indonesia sedang berfokus untuk menguasai satu titik, sementara yang lainnya sedang diserang. Di titik inilah kejeniusan Jilah mulai menunjukkan hasilnya. Pasukan Malaysia yang kelelahan dan terpecah, berpikir bahwa mereka hanya memiliki satu musuh untuk ditaklukkan, mulai bergerak lebih jauh ke titik-titik tertentu yang ternyata merupakan jebakan yang mereka buat. Begitu mereka bergerak, kita akan mengunci mereka semua dalam satu serangan penuh, ujar Panglima Jilah, ekspresinya tetap tenang, namun jelas ada api yang menyala di dalam dirinya. Sementara itu, di dalam markas pertahanan Indonesia, Prabowo menerima laporan terbaru. Pasukan Malaysia yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil kini bergerak ke titik yang salah. Mereka masuk perangkap, kata Prabowo dengan senyum tipis. Ini adalah kesempatan kita. Dengan pasukan yang sudah siap, Prabowo memerintahkan pasukan elit untuk bergerak cepat, mengepung wilayah yang sebelumnya dianggap aman oleh pasukan Malaysia. Hercules, yang kini menjadi pemimpin lapangan di pusat pertempuran,
berkomunikasi dengan Panglima Jilah untuk memulai gerakan akhir ini. Mereka tahu bahwa serangan balasan ini harus sempurna jika mereka ingin mengakhiri ancaman Malaysia sekali dan untuk selamanya. Di lapangan, kekacauan semakin meningkat. Pasukan Malaysia yang terperangkap dalam jebakan Jilah tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berlari ke sana kemari, namun hanya semakin dikepung. Hercules memimpin serangan frontal yang mematikan, memukul mundur mereka dengan kecepatan yang tidak terduga. "Jangan beri mereka waktu untuk bernapas," teriak Hercules melalui pengeras suara, membuat pasukan Indonesia semakin bersemangat. Namun, di saat yang sama, seorang perwira tinggi Malaysia di markas pusat mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia memandang peta digital yang semakin kacau, dan segera menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam permainan lawan. "Kita terjebak," ujarnya dengan nada panik. "Segera tarik pasukan dari titik tersebut." Tetapi sudah terlambat, Hercules dan pasukannya telah mengepung semua jalur keluar. Prabowo, yang memantau situasi dari jarak jauh, tahu bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi menuju kemenangan besar. "Ini adalah titik balik," gumamnya, memandang layar yang menampilkan kekalahan telak pasukan Malaysia. "Indonesia kini menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh meremehkan kita." Saat pertempuran mencapai puncaknya, setiap pasukan Indonesia bergerak seperti mesin perang yang terkoordinasi, mengepung pasukan Malaysia dari semua sisi. Dengan langkah yang lebih pasti dan rasa tanggung jawab yang mengalir deras, Panglima Jilah berdiri, menatap medan perang yang telah mereka menangkan. "Ini adalah perang yang akan dikenang oleh dunia," katanya, matanya menyala penuh kemenangan. Mereka telah tahu siapa yang mengendalikan kawasan ini. Ini baru permulaan. Pasukan Malaysia yang tersisa, kini terpojok dan tak berdaya, mulai menyerah satu persatu. Dan dengan itu, Indonesia mengukir kemenangan besar, tak hanya di medan perang, tetapi juga di hati dunia. Dunia terdiam saat berita tentang kekalahan besar pasukan Malaysia mulai tersebar. Media internasional gempar, melaporkan tentang kehebatan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Hercules dan Panglima Jilah. Tidak hanya tentang strategi militer yang brilian, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia, yang selama ini dianggap negara berkembang, mampu mengalahkan salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Semua mata tertuju pada Jakarta, pada Prabowo, yang dengan tenang melihat hasil dari keputusan-keputusan berani yang ia ambil. Di ruang konferensi Istana Merdeka, Prabowo menerima laporan kemenangan dari Hercules dan Panglima Jilah. Hercules berdiri dengan postur yang tegak, wajahnya masih penuh semangat. "Kemenangan ini bukan hanya milik kita, Pak. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia," kata Hercules, matanya berbinar penuh tekad. "Kita telah buktikan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa disepelekan." Prabowo mengangguk pelan, rasa bangga terlihat jelas di wajahnya. "Ini adalah hasil dari kebijakan yang tepat. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia akan melindungi setiap inci tanahnya. Tidak ada yang bisa meremehkan kita." Namun, meskipun kemenangan ini memberikan rasa bangga, Prabowo tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru yang lebih kompleks. Panglima Jilah yang sejak awal tenang dan bijaksana, hanya memandang Prabowo dengan tatapan penuh arti. Kemenangan ini adalah kemenangan besar, tetapi ingat, bukan berarti semuanya selesai. Dunia sedang mengamati kita. Kita harus memastikan agar mereka tahu siapa yang kini memimpin di Asia Tenggara. Prabowo menatap jauh ke depan, memikirkan langkah selanjutnya. Ini bukan sekadar tentang menghancurkan musuh, ini tentang bagaimana Indonesia membangun citra sebagai negara yang dihormati. Kita tidak hanya ingin menang, kita harus memastikan bahwa dunia tahu kita tidak akan ragu melindungi kepentingan kita. Di luar istana, masyarakat Indonesia mulai merayakan kemenangan besar ini. Mereka berkumpul di jalanan, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengibarkan bendera merah putih dengan bangga. Ada rasa kebanggaan yang mendalam, seolah seluruh bangsa merasakan dampak dari kemenangan ini. Mereka tahu bahwa ini adalah perubahan besar yang akan menandai era baru Indonesia di panggung dunia. Namun, meskipun rakyat merayakan, Prabowo tetap waspada. Ia memanggil sejumlah diplomat untuk merumuskan strategi selanjutnya.
Mereka harus memastikan bahwa tidak ada negara yang meremehkan posisi Indonesia setelah kemenangan ini. Kita harus memperkuat aliansi kita dengan negara-negara besar, ujarnya. Indonesia harus menjadi kekuatan politik yang tak bisa diabaikan. Panglima Jilah, yang selalu mengedepankan kebijaksanaan, menambahkan, kemenangan ini harus diikuti dengan langkah-langkah yang lebih strategis. Kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga ekonomi dan diplomasi. Itulah kunci kekuatan sejati. Pagi berikutnya, Prabowo mengadakan konferensi pers yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Di hadapan ribuan jurnalis dan pemimpin dunia yang terhubung melalui layar, Prabowo dengan tegas menyampaikan, Indonesia bukan lagi negara yang bisa dihina. Kita telah menunjukkan kekuatan kita, dan kami siap melangkah lebih jauh untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran negara ini. Ucapan Prabowo itu langsung menggema di seluruh dunia. Berita kemenangan Indonesia bukan hanya menjadi headline media di Asia, tetapi juga di Eropa, Amerika, dan Afrika. Negara-negara besar yang sebelumnya meremehkan Indonesia mulai memperhitungkan negara ini dalam perencanaan geopolitik mereka. Indonesia kini tidak hanya menjadi pemain regional, mereka telah menjadi kekuatan global yang tidak bisa diabaikan. Ketika Prabowo berdiri di podium, menghadap dunia dalam konferensi pers yang penuh tekanan, ia merasakan beratnya tanggung jawab yang kini ia pikul. Kata-katanya yang tegas dan penuh kepercayaan diri tidak hanya mencerminkan rasa bangga akan kemenangan, tetapi juga sebuah pernyataan yang membekas di setiap telinga yang mendengarnya. Indonesia telah menunjukkan bahwa kami bukan hanya bertahan, kami mampu merubah arah sejarah, ucapnya, suaranya yang mantap mengalir dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Dunia kini tak lagi bisa memandang sebelah mata Indonesia. Negara-negara besar yang selama ini meremehkan Indonesia, seperti Malaysia dan bahkan beberapa kekuatan besar di Eropa, mulai merasakan dampak dari kebangkitan luar biasa negara ini. Amerika Serikat, yang selama ini merasa nyaman dengan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, mulai mengalihkan pandangan ke Indonesia, mempertimbangkan ulang posisi mereka dalam geopolitik regional. Di ruang pertemuan internasional, diplomasi mulai bergulir. Negara-negara yang sebelumnya mendominasi pasaran dan kebijakan di Asia mulai menawarkan aliansi dengan Indonesia, tidak hanya karena keunggulan militernya, tetapi karena mereka menyadari bahwa Indonesia kini memiliki pengaruh besar dalam menjaga keseimbangan kawasan. Prabowo, yang cermat melihat peluang, mulai membangun jembatan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Rusia dan Cina. Namun, tidak semua negara di dunia menyambut baik kebangkitan Indonesia. Beberapa pihak, terutama yang merasa terancam oleh kehadiran kekuatan baru ini, mulai menciptakan keraguan dan ketegangan. Malaysia, yang masih belum sepenuhnya bisa menerima kekalahannya, mulai berupaya membentuk koalisi dengan negara-negara kecil di Asia Tenggara, berharap dapat mengguncang stabilitas Indonesia. Tetapi Prabowo tidak gentar. Kita tidak akan mundur, apapun yang terjadi, katanya kepada tim kabinetnya. Kita akan menghadapi semua tantangan ini dengan kepala tegak. Indonesia telah menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingan kita, dan sekarang dunia harus menerima kenyataan ini. Pasukan Indonesia yang kini semakin terlatih dan terorganisir, bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang datang. Hercules dan Panglima Jilah, yang telah teruji dalam pertempuran sengit, kini menjadi simbol kekuatan dan keberanian Indonesia. Mereka bukan hanya pejuang militer, tetapi juga duta besar bagi keberhasilan strategi Prabowo dalam memimpin negara ini menuju kebangkitan yang luar biasa. Dalam setiap pertemuan diplomatik, Indonesia kini berbicara dengan percaya diri. Kita bukan hanya akan menjaga keamanan nasional, kita akan mengawal stabilitas global, ujar Prabowo dalam pertemuan dengan para pemimpin dunia. Indonesia adalah kekuatan yang siap bersinergi dengan semua pihak yang menghormati kedaulatan, keadilan, dan perdamaian. Namun, meskipun dunia mulai melihat Indonesia dengan rasa hormat, ada perasaan yang tak bisa disembunyikan. Negara-negara yang sebelumnya merasa nyaman dengan pengaruh mereka di kawasan ini mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia benar-benar akan menjadi kekuatan yang mengubah peta geopolitik dunia? Kekhawatiran ini mencuat, dan dunia mulai merasakan ada ketidakpastian yang menggelayuti. Sementara itu, rakyat Indonesia merayakan kemenangan ini dengan semangat luar biasa.
Mereka merasa bangga, mereka merasa menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di negara mereka. Di jalanan, di kota-kota besar, orang-orang menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, membawa bendera merah putih, dan menyuarakan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Indonesia kini tidak hanya kuat, tetapi juga dihormati dunia, kata seorang pria tua di Jakarta, matanya berkaca-kaca. Namun, Prabowo tahu bahwa kemenangan ini hanyalah bab pertama dari perjalanan panjang. Kita baru saja mengawali perubahan besar ini. Sekarang, kita harus memastikan bahwa Indonesia tetap solid, tidak hanya di medan perang, tetapi dalam pembangunan ekonomi, diplomasi, dan kedaulatan budaya, kata Prabowo kepada para pejabat tinggi. Kemenangan ini adalah sinyal kepada dunia, Indonesia tidak akan pernah mundur. Setelah kemenangan besar di medan perang, Prabowo tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dunia melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, tetapi di balik ketenangan itu ada banyak tantangan yang siap menghadang. Pasca konferensi pers yang menghebohkan, Prabowo segera memanggil tim elitnya untuk merumuskan strategi baru, strategi yang tak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga pengaruh ekonomi dan diplomasi. Kemenangan kita di medan perang adalah awal. Sekarang kita harus pastikan Indonesia tidak hanya kuat, tetapi juga dihormati sebagai pemimpin global, ujarnya dengan tegas. Indonesia, dengan segala keunggulan alam dan sumber daya yang dimilikinya, memiliki potensi besar untuk mengubah wajah ekonomi global. Prabowo mulai fokus pada penguatan sektor energi, sumber daya alam, dan industri-industri strategis lainnya. Jika kita menguasai sumber daya kita, dunia akan datang kepada kita, katanya pada pertemuan kabinet yang dipimpin langsung olehnya. Hal ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi bagaimana Indonesia bisa berdiri tegak di dunia perdagangan dan politik internasional. Sementara itu, di luar negeri, negara-negara besar yang sebelumnya tidak terlalu mempedulikan Indonesia mulai memperhatikan dengan seksama langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Prabowo. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi kekuatan dominan, mulai merasa khawatir. Bagaimana jika Indonesia yang baru ini mengganggu dominasi mereka di Asia? Beberapa diplomat AS mulai membuka saluran komunikasi dengan Jakarta, berusaha menenangkan ketegangan yang mulai terbentuk. Namun, Prabowo tidak terpengaruh. Ia justru melihat ini sebagai peluang. Kita harus bermain di level tinggi. Kita harus buat mereka paham bahwa Indonesia adalah kekuatan yang bisa membawa stabilitas, bukan ketegangan, tegasnya dalam sebuah pertemuan tertutup. Dan kita akan lakukan ini dengan diplomasi yang tegas, tanpa kompromi. Tim diplomatik Indonesia mulai bergerak aktif, menjalin aliansi dengan negara-negara yang memiliki visi serupa, terutama Rusia dan Cina yang semakin dekat dengan Jakarta dalam beberapa bulan terakhir. Kekuatan ekonomi Indonesia mulai terlihat nyata saat negara-negara Eropa dan Jepang mulai melirik pasar Indonesia yang kaya dengan potensi. Indonesia kini tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen. Pasar kita luas, dan kita siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara-negara yang gagal beradaptasi, Prabowo mengungkapkan dengan percaya diri saat berbicara dengan para ekonom terkemuka. Dengan kebijakan baru yang mendorong swasembada energi, Indonesia segera mengurangi ketergantungannya pada impor energi dari negara lain. Ini adalah langkah pertama menuju kemandirian energi yang jauh lebih besar. Namun, meskipun semua ini berjalan mulus di bidang ekonomi, Indonesia juga harus menghadapi protes dari negara-negara tetangga, terutama Malaysia. Mereka yang merasa terhina dengan kekalahan mereka di medan perang tidak tinggal diam. Para pemimpin Malaysia mulai mempersiapkan serangkaian aksi politik yang bertujuan untuk merusak citra Indonesia di panggung internasional. Mereka tidak hanya melibatkan kekuatan diplomatik mereka, tetapi juga berusaha menarik perhatian negara-negara kecil di Asia Tenggara untuk membangun blok penentang Indonesia. Prabowo, dengan pengalaman panjang dalam dunia politik dan militer, memahami betul bahwa langkah Malaysia ini hanyalah bagian dari permainan besar. Mereka akan mencoba menggoyahkan kita, tapi kita tidak akan goyah, katanya. Kita akan menghadapi ini dengan cara yang lebih cerdas, lebih tajam. Indonesia akan menjadi contoh bagi negara-negara yang ingin kuat, ingin merdeka. Dalam waktu singkat, Indonesia membentuk blok regional baru,
memperkuat kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara yang setuju dengan visi stabilitas dan kemakmuran bersama. Langkah diplomatik ini bukan hanya untuk melawan serangan balik Malaysia, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan ini. Indonesia mulai merancang perjanjian perdagangan yang menguntungkan dengan negara-negara ini, memanfaatkan posisi tawar yang kuat setelah kemenangan mereka yang gemilang. Dengan kekuatan ekonomi dan diplomasi yang semakin solid, Indonesia kini tak hanya menjadi aktor utama di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia. Negara-negara besar mulai mengakui bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengubah keseimbangan geopolitik. Prabowo tahu, kemenangan di medan perang hanya membuka jalan. Sekarang, dengan tangan yang kuat dan kepala yang tenang, Indonesia akan mengukir prestasi besar di panggung internasional. Di tengah semua ini, rakyat Indonesia tetap bangga dengan kepemimpinan Prabowo yang penuh ketegasan. Mereka merasa bahwa negara mereka tidak hanya aman, tetapi juga berdaya. Indonesia bukan lagi negara yang dipandang sebelah mata, ujar seorang pemuda di Jakarta. Kita kini memiliki masa depan yang lebih cerah, lebih kuat. Dan dengan itu, Indonesia melangkah mantap menuju babak baru dalam sejarahnya, sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan dunia. Waktu terus bergerak, dan meskipun Indonesia semakin kokoh di panggung dunia, bayang-bayang ketegangan dengan Malaysia masih mengintai. Malaysia, yang merasa terpojok oleh kemenangan besar Indonesia, mulai melancarkan serangan diplomatik. Di balik segala upaya damai yang mereka tunjukkan, Prabowo tahu bahwa niat Malaysia tidak sepenuhnya murni. Mereka menganggap Indonesia sebagai ancaman yang harus dihentikan, atau setidaknya dilemahkan. Malam itu, Prabowo duduk di ruang kerjanya, memandangi peta dunia yang terhampar di meja. Matanya tajam, penuh perhitungan. Di ruang itu, ia ditemani oleh tim strategisnya, termasuk Panglima Jilah dan Hercules. Semua tahu bahwa ketegangan dengan Malaysia sudah mencapai titik didih. Namun kali ini, Prabowo tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia tahu, sebuah pertempuran yang lebih besar sedang berlangsung, pertempuran di dunia diplomasi dan opini internasional. Mereka mulai bermain kotor, kata Prabowo. Suaranya tenang tapi penuh makna. Malaysia akan berusaha membangun koalisi dengan negara-negara kecil untuk merusak reputasi kita. Mereka sudah mulai merencanakan langkah-langkah yang tidak kita duga. Tapi mereka lupa, kita bukan lagi negara yang bisa dipermainkan. Panglima Jilah yang berada di sampingnya mengangguk. Kami sudah siap, Pak Prabowo. Kami akan mengguncang ketenangan mereka jika diperlukan. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah Indonesia sekarang. Tetapi Prabowo, meskipun menerima dukungan penuh, tahu bahwa tindakan militer harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin menjadikan ini sebagai perang terbuka yang akan merusak nama baik Indonesia di dunia internasional. Ada cara yang lebih cerdas, jawab Prabowo dengan suara rendah. Kita harus membuat mereka tahu bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kita akan serang mereka dengan kebijakan yang tegas dan tidak kompromi. Dengan mata yang menatap tajam ke depan, ia memanggil perwira-perwira diplomatik untuk merancang strategi baru yang akan membawa Indonesia tetap berada di jalur kemenangan, sekaligus memberi pelajaran bagi Malaysia. Indonesia memulai dengan sebuah langkah cerdas, membangun aliansi yang lebih kuat dengan negara-negara ASEAN yang pro-Indonesia. Prabowo tahu bahwa kawasan ini adalah inti dari kekuatan politik Indonesia, dan jika Indonesia bisa memanfaatkan diplomasi dengan negara-negara tetangga, maka Malaysia akan kesulitan untuk bergerak bebas. Tidak hanya itu, Indonesia juga memperkenalkan kebijakan yang memperkuat posisi ekonomi negara-negara kecil di Asia Tenggara agar lebih bergantung pada Indonesia. Sebuah strategi yang brilian yang menggabungkan ekonomi dan politik secara sempurna. Langkah-langkah ini segera membuahkan hasil. Malaysia, yang mulai merasa terpojok, mencoba melakukan manuver yang lebih agresif. Mereka mengajukan proposal baru yang menuntut Indonesia untuk melakukan perubahan kebijakan, terutama terkait dengan klaim atas wilayah perbatasan yang mereka anggap milik mereka. Prabowo menyadari bahwa ini adalah tantangan yang sangat serius, namun ia tetap tenang. Sekarang, kita biarkan mereka bermain. Tapi kita juga harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah tidak bisa dibuli,
katanya kepada timnya. Selanjutnya, Indonesia memulai langkah diplomatik yang mengguncang. Dalam sebuah sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prabowo dengan lantang mengungkapkan posisi Indonesia terhadap klaim-klaim sepihak yang dilakukan Malaysia. Dengan gaya yang penuh keyakinan dan tegas, ia menyampaikan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hak sah atas wilayah tersebut. Langkah ini mengubah pola pikir dunia internasional yang mulai mendukung posisi Indonesia dengan lebih jelas. Dengan cepat, negara-negara besar yang sebelumnya ragu mulai menyatakan dukungannya kepada Indonesia. China dan Rusia, yang sebelumnya sudah cukup dekat dengan Indonesia, kini menambah aliansinya dengan negara ini. Mereka berjanji untuk memberikan dukungan penuh jika Malaysia melanjutkan kebijakan agresifnya. Dunia tiba-tiba saja melihat Indonesia sebagai kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Malaysia, yang kini terpojok oleh isolasi internasional, mulai kehilangan pijakan. Mereka yang awalnya penuh dengan ancaman dan serangan balik mulai mundur satu persatu, menyadari bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa mereka tantang tanpa akibat. Prabowo, dengan cermat dan sabar, berhasil menjadikan Malaysia sebagai pihak yang terlihat tidak rasional di mata dunia. Semua langkah diplomatik ini menegaskan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, tidak hanya memiliki kekuatan militer, tetapi juga kekuatan diplomasi yang sangat tangguh. Rakyat Indonesia, yang sudah merasakan keberhasilan ini, menyambutnya dengan euforia. Mereka tahu bahwa negara mereka kini tidak hanya aman, tetapi juga dihormati oleh dunia. Di tengah kemenangan ini, Prabowo berdiri tegak, merenung sejenak. Kita telah membuktikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuatan militer, katanya. Indonesia telah menunjukkan bahwa kita adalah kekuatan global yang tak bisa dibendung, apapun yang terjadi. Di balik segala kemenangan yang telah dicapai, Prabowo tahu bahwa Indonesia masih harus menghadapi ujian besar. Malaysia, meskipun sudah terpojok di panggung internasional, belum menyerah. Mereka mencoba memainkan kartu terakhir, mereka berencana untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, mengancam akan menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional. Meskipun Indonesia telah memenangkan dukungan global, langkah ini bisa menjadi bom waktu yang dapat mengguncang kestabilan yang sudah dicapai. Dalam rapat tertutup di Istana, Prabowo memanggil Panglima Jilah, Hercules, dan diplomat senior Indonesia. Wajahnya serius, seakan memandang langsung ke dalam kedalaman masa depan. Ini bukan hanya soal kedaulatan kita, tapi juga soal membangun citra Indonesia di dunia. Jika kita jatuh dalam pertempuran ini, maka kita akan kehilangan lebih dari sekedar wilayah, tapi kepercayaan dunia terhadap kita, ujar Prabowo dengan penuh kebijakan. Panglima Jilah, dengan pengalaman panjangnya, menatap Prabowo dengan mata penuh keyakinan. Kami siap, Pak Prabowo. Tidak ada yang akan menggoyahkan kita. Tetapi, Prabowo tahu, kali ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau sekadar pertempuran politik. Ini adalah pertarungan besar di tingkat internasional, dan Indonesia harus siap dengan serangan balik diplomatik yang lebih cerdas. Hercules, yang selama ini lebih banyak berurusan dengan strategi militer, mendengarkan dengan cermat. Jika kita harus turun ke lapangan, kita akan lakukan. Namun saya setuju, Pak, kali ini adalah medan diplomasi yang lebih menentukan. Jika kita bisa mengisolasi mereka lebih jauh lagi, Malaysia akan terpojok sendiri. Hercules memberikan pandangan yang sangat mendalam, menyadari bahwa langkah selanjutnya harus diperhitungkan dengan matang. Prabowo mengangguk, lalu mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih terfokus. Kita harus memanfaatkan hubungan yang telah kita bangun. China dan Rusia sudah berada di pihak kita. Kita juga harus memastikan bahwa ASEAN tidak terpecah. Dan yang terpenting, kita harus menjaga agar dunia tidak melihat Indonesia sebagai agresor. Dengan suara yang tegas, ia memberikan arahan kepada tim diplomatik Indonesia untuk mempersiapkan langkah-langkah yang akan mengejutkan Malaysia. Dalam waktu yang sangat singkat, Indonesia meluncurkan serangan balik diplomatik yang sangat cerdik. Tidak hanya membawa masalah ini ke meja Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin besar dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Indonesia menunjukkan dengan bukti yang tak terbantahkan bahwa klaim Malaysia adalah langkah yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan. Dengan cara ini, Indonesia memposisikan diri sebagai penjaga perdamaian, bukan hanya pembela tanah air. Namun, meskipun langkah ini menguntungkan, Malaysia tidak tinggal diam. Mereka menanggapi dengan sengit, berusaha menahan serangan balik yang semakin memojokkan mereka. Mereka mendekati negara-negara yang lebih kecil, berusaha menggoyahkan dukungan terhadap Indonesia. Namun, kali ini, Indonesia jauh lebih siap. Prabowo dan timnya mengetahui betul bahwa setiap langkah Malaysia harus dihadapi dengan ketenangan dan strategi yang lebih matang. Di tengah ketegangan ini, Prabowo menggelar konferensi pers yang menarik perhatian dunia. Di depan media internasional, ia berbicara dengan suara yang penuh ketegasan, membela kebijakan Indonesia dan menegaskan bahwa negara ini akan terus berdiri teguh pada prinsipnya. Indonesia bukan negara yang takut dengan ancaman. Kita tidak mencari perang, tetapi kita juga tidak akan mundur satu langkah pun dalam membela kedaulatan kita, tegasnya. Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua pihak. Tidak hanya negara-negara besar yang mendukung Indonesia, tetapi bahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya ragu mulai mengungkapkan sikap pro-Indonesia mereka. Malaysia, yang semula merasa percaya diri dengan kartu terakhir mereka, kini semakin terpojok. Dunia mulai melihat bahwa Malaysia bukanlah negara yang memegang kebenaran, melainkan negara yang terlibat dalam provokasi yang bisa memecah stabilitas kawasan. Pada akhirnya, Malaysia memilih untuk mundur dari ancamannya dan menarik gugatan mereka di Mahkamah Internasional. Indonesia, yang telah menghadapi banyak serangan dan tekanan, akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini bukan hanya di medan perang, bukan hanya di pertempuran diplomatik, tetapi juga dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional. Rakyat Indonesia bersorak gembira, dan Prabowo, dengan senyum yang penuh kebanggaan, melihat jauh ke depan, menuju masa depan Indonesia yang lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih bersatu dari sebelumnya.